Oke, halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya dalam market analyst untuk forex.com dan seperti biasa setiap hari Minggu saya akan menyampaikan outlook ekonomi secara fundamental nanti akan seperti apa dalam satu pekan ke depan, berarti itu dalam pekan yang akan dimulai tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 nanti akan seperti apa outlook ekonominya, data ekonomi yang perlu kita perhatikan apa saja, isu-isu yang perlu kita perhatikan apa saja, dan kemudian tidak lupa pasti kita akan bahas juga secara teknikal nanti akan seperti apa dalam satu pekan ke depan dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. Oke, tanpa perlu membuang waktu, kayaknya kita langsung aja ya. Kita akan cek untuk data ekonomi selama sepekan ke depan. Oke, kita mulai hari Senin nggak banyak data ekonomi high impact. Eee, Bahkan di Inggris itu libur ya, holiday di Inggris, berarti nanti di hari Senin kita tidak akan membahas banyak data ekonomi high impact, kita lanjut ke hari Selasa. Oke, ini hari Selasa ada data ekonomi dari Australia ya, untuk Australian dollar tentu saja nanti akan berdampak seperti itu, yaitu retail sales month on month yang diperkirakan akan naik dari 0,2% jadi 0,4% itu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sobat trader yang mau memanfaatkan data ekonomi ini, saya persilakan untuk cek nanti di hari Selasa pukul 8.30. Berarti itu pagi ya. Silakan nanti cek data ekonominya hasilnya seperti apa untuk retail sales sama Australia. Karena ini outlook-nya atau perkiraannya nanti akan naik dari 0,2% menjadi 0,4%, berarti ada kemungkinan dia dolar Australia akan menguat. Apalagi terutama kalau nanti ternyata datanya lebih baik daripada perkiraan. Jadi di atas 0,4%. Ya seperti itu. Oke, kemudian di tanggal yang sama, di hari yang sama tanggal 9 Mei 2023 hari Selasa, pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada data dari Amerika yaitu dari EIA, Short Term Energy Outlook. EIA ini Energy Information Administration. Jadi ini nanti urusannya biasanya dengan harga energi, ya harga minyak, bensin, diesel, solar ya kalau di kita namanya. Itu nanti akan ada seperti itu. Nanti energi outlook-nya akan seperti apa nanti pukul 23. Ada kemungkinan nanti ini akan berpengaruh ke crude oil. Ada kemungkinan, tapi ini tidak sebesar apa ya itu crude oil inventory sih sebenarnya, tapi dia high impact juga. Perlu diperhatikan kalau Anda ada yang trade di energi di hari Selasa pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lanjut di hari Rabunya, ini banyak ya data ekonominya sebenarnya ya, tapi kalau nanti kita akan coba highlight apa aja yang primadonanya ya. Dari hari Rabu nanti tanggal 10 Mei 2023 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat ada data ekonomi dari kawasan Euro, tepatnya dari Jerman. Ada data CPI Jerman nanti yang akan dirilis di jam tersebut. Perkiraannya ini ada data CPI, kemudian ada banyak malamnya juga. Tapi kalau kita lihat dari data CPI Jermannya ini, dilihat dari 0,8% turun jadi 0,4%. Nah ini kita tahu bahwa Jerman itu adalah salah satu barometer ekonomi untuk kawasan Euro. Ini adalah data inflasi. Data inflasi Jerman diperkirakan akan turun. Kita akan cek nanti akan seperti apa dampaknya. Karena kalau ini benar data inflasinya turun untuk Jerman, ada kemungkinan, apalagi kalau ada di bawah 0,4% ya, ada kemungkinan euronya bisa melemah loh, bisa anjlok euronya. Ada kemungkinan seperti itu. Walaupun kita perlu juga nanti melihat secara isu yang berkembang seperti apa. Tapi kenapa sih bilang seperti itu? Karena gini, kalau inflasinya turun, padahal kita tahu bahwa ECB ini sedang dalam track naikin suku bunga. Sedang dalam track naikin suku bunga, sementara kalau inflasinya turun, nah ini jadi agak dalam tanda kutip agak kontradiktif ya sobat trader. Tapi nanti kita lihat aja kan seperti apa. Normalnya kalau CPI-nya turun di saat ECB sedang dalam tren hawkish gitulah ya, naikin suku bunga, kemungkinan ini akan menyebabkan euro akan tertekan. Tapi kita akan cek lagi nanti seperti apa. Secara teknikal perlu dikombinasikan. Lalu malamnya ada banyak data ekonomi
Dari Amerika Serikat ada Core CPI, kemudian CPI month on month untuk April, ada CPI year on year April juga, lalu crude oil inventories. Nah, yang barengan aja dulu ya. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hari Rabu tanggal 10 Mei. Data CPI-nya kalau kita lihat secara umum ini mix ya, tapi secara umum ya ini bisa dikatakan on track, artinya kalau CPI-nya diperkirakan tetap 0, core CPI ya, tetap di 0,4% yang month on month-nya, kemudian CPI yang month on month-nya dari 0,1% naik jadi 0,4%, sementara CPI year on year-nya itu stay di 5%. Jadi kalau dilihat seperti ini, kemungkinannya sih, tapi kita tetap perlu lihat ya CPI-nya seperti apa, core CPI-nya seperti apa. Tapi kalau hanya ngelihat CPI-nya aja, ini ada kemungkinan dia akan menguat US dollarnya kalau benar data CPI-nya naik sesuai dengan perkiraan. Kalau sesuai dengan perkiraan, ada kemungkinan US dollar akan menguat. Tapi kita tahu bahwa sekarang Amerika Serikat sedang apa istilahnya? Ada isu yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan inflasi. Inflasi ini kan nanti kaitannya dengan Fed naikin suku bunga atau enggak, naikin lagi atau enggak dia kan. Sementara di pertemuan yang terakhir kita bisa lihat bahwa mereka naikin 25 basis point. Nah, selanjutnya akan seperti apa dengan data yang seperti ini? Jadi kalau dilihat kalau naik nih CPI-nya misalkan, ya berarti ada kemungkinan kenaikan suku bunga masih akan diteruskan walaupun kalau kita ingat di tahun lalu banyak ekonom yang menilai atau analis yang menilai bahwa Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunganya di bulan Mei 2023. Dan ini sudah bulan Mei, apakah akan dihentikan benar atau tidak kita tidak tahu. Maka data CPI ini, data inflasi juga nanti ada PPI juga ada nanti di hari Kamis, itu kita juga perlu pantau juga. Di hari Kamis PPI-nya kita lihat ini diperkirakan naik dari minus 0,5% menjadi 0,3%. Jadi ini perlu kita perhatikan juga nanti ya. Kemudian untuk crude oil inventories di hari Rabu tanggal 10 Mei pukul 21.30 dan ini ya seperti yang saya sampaikan tadi erat kaitannya dengan pergerakan harga crude oil. Nah, ini kalau kita lihat supply-nya ini cenderung naik ya dari minus 1,28 juta menjadi minus 1,1 juta. Naiknya agak tipis tapi yang namanya crude oil itu kita sama-sama tahu dia sangat sensitif terhadap data dan sensitif terhadap berita. Jadi mungkin saja kalau kenaikannya di atas ini, nah mungkin saja crude oil inventory, harga crude oilnya maksud saya akan tertekan, akan sangat mungkin seperti itu. Oke, next di hari Kamis ada Bank of England interest rate decision untuk bulan Mei dan diperkirakan mereka akan menaikkan suku bunga juga dari 4,25% menjadi 4,5%. Oke, ini pukul 18 waktu Indonesia Barat di tanggal 11 Mei hari Kamis. Oke ya. Nah, kalau benar seperti ini ada kemungkinan Bank of England-nya naikin suku bunga, naik benar-benar jadi 4,5% atau makan mungkin di atasnya, maka pound sterling kemungkinan akan menguat. Jadi GBP USD ada kemungkinan dia akan naik harganya. Siap-siap aja nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Oke, lanjut. Malamnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ada initial jobless claim dari Amerika Serikat yang diperkirakan dari 242.000 diperkirakan naik menjadi 245.000 yang mana ini adalah perkiraannya buruk ya untuk Amerika Serikat jadi buruk untuk US dollar karena naik dari 240.000 jadi 245.000 dan kita tahu minggu lalu di hari Jumat eh, data US non-farm payroll-nya Amerika Serikat itu membaik ya membaik menjadi 253.000 dari 165.000. Oke. Lalu lanjut di jam yang sama ada data PPI juga untuk month on month bulan April diperkirakan naik. Nah, dari minus 0,5% jadi 0,3%. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Oke, dan terakhir di hari Rabu itu semuanya data impact ekonominya adalah dari Inggris semuanya. Ada data DGP, GDP, dan pukul 13 semua ya. GDP Maret, GDP year on year quarter pertama, GDP quarter on quarter untuk quarter pertama juga, lalu manufacturing production, monthly GDP ya di bulan Maret, dan ini kalau kita lihat semuanya, ini mix ya,
Tapi yang mencolok adalah ini GDP year on year-nya dari 0,6% turun jadi 0,2%, sementara untuk bulanannya hanya naik 0,1%. Dan data yang lain ada yang stay, ada yang memburuk nih. Jadi mix datanya. Nanti kita akan perlu lihat nanti dan dipadukan secara teknikal juga di hari tersebut kalau Anda mau pakai datanya ini untuk diterapkan kepada strategi eh, trading trapping misalkan seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut dulu ke outlook teknikalnya. Oke. Oke, sobat trader, ini kalau kita lihat dari gold time frame 4 jam, kenapa pakai 4 jam? Karena kita butuh ngelihat outlook untuk 1 minggu ke depan. Kalau kita lihat seperti ini, coba kita zoom out dulu sebentar, cek zoom out. Oke, masih dalam uptrend. Kita sudah bisa lihat swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, oke. Ya, jadi saya mau ambil swing low-nya yang ini, swing high-nya yang ini. Ya, saya mau tarik dulu Fibonacci retracement-nya aja. Kita cek dulu dia di mana. Oke. Sobat trader, walaupun di hari Jumat ini kan kita bisa melihat bahwa dia under pressure dan ini ada kaitannya juga dengan data US non-farm payroll yang membaik yang tadi sudah tempat kita singgung ya, saya sebut tadi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sini si pound sterling, si goldnya atau XAUSD itu masih berada di area support atau acuan atau golden ratio dari Fibonacci retracement-nya. Memang dia sudah sempat break ke bawah, tapi ketika dia balik lagi ke atas, ini jadi semacam false break atau fake out ya. Jadi kalau untuk pekan depan, kita perlu cek aja. Critical levelnya itu sebenarnya di sini Sobat Trader. Di kisaran 76,4% Fibonacci retracement-nya, yaitu di mana itu area 1994,96. Nah, dalam pandangan secara teknikal, selama harganya masih bertahan di atas area ini, di atas 1994,96, masih ada kemungkinan harganya akan bergerak naik. Ada kemungkinan harganya akan bergerak naik. Nah, target-targetnya kita ambil aja di sini. Target pertamanya di sini itu area 2036,88. Target kedua di sini, ya oke, itu area 2052,90. Kemudian target ketiganya di sini aja. Oke, di high yang ini kan kelihatan banget. Itu berarti di area 2078,79. Jadi target-targetnya kalau dia naik untuk pekan ini atau sepekan ke depan itu adalah ke sini. Ada kalau dia break ke atas 2052,9 baru nanti terbuka kemungkinan pergerakan sampai ke 2078,79. Nah, sebaliknya kita perlu cek area ini support kritis yang saya sebutkan tadi critical levelnya 1994,96. Kalau dia break ke bawah area tersebut ada kemungkinan harga akan bergerak turun ke area ini. Itu adalah area 1969,07. Oke. Itu untuk gold sobat trader. Kita lanjutkan ke crude oil. Oke. Crude oil pun kita bisa ngelihat ini kalau kita ambil trendline dari sini cakep banget ya. Tuh trendline-nya di situ. Kalau kita kombinasikan juga dengan Fibonacci retracement, saya punya swing high di sini, swing low-nya di sini, ini bagus banget. Dia tepat berada di area golden ratio-nya si Fibonacci retracement, yaitu area berapa itu ya? Area 68,81 sampai 71,9. Itu area yang kita pantau untuk outlook mingguan ya, outlook mingguan. Nah, berarti gimana nih? Ya, Pak, ini kan lagi bull seperti ini, Pak. Oke. Tapi kalau kita lihat ini dari satu pola candle ini spinning top ini. Spinning top ini kalau nanti kita berhasil melihat ada satu candlestick bearish yang ini katakanlah di hari Senin misalkan atau di hari Senin nanti kita ada bisa lihat satu candlestick bearish seperti ini misalnya, maka itu bisa dijadikan sebagai trigger atau konfirmasi untuk sinyal bearish. Dan kalau itu terjadi, maka ada kemungkinan harga akan bergerak turun. Target pertamanya di sini dulu tapi. Target pertamanya itu di sini aja ya kita ngambilnya ya. Di 66,9. Oke, 66,9. Lalu target keduanya itu di sini. Di 63,81. Oke.
Nah, kita bisa lihat ya, Sobat Trader ini ada trend line turun bagus sekali, testingnya juga 1, 2, 3 kali, sehingga kalau kita kombinasikan dengan Fibonacci retracement, ini ada area kritikalnya di 76,4%, yaitu area berapa tuh? 73,81. Nah, sebenarnya sih kalau dia break ke atas trend line ini kita sudah bisa hati-hati ya, bahwa ada kemungkinan harganya akan naik lagi. Tapi masalahnya, dan ini selalu saya ulang-ulang, trend line ini kita nggak tahu di harga berapa dia. Karena bisa saja nanti breakout-nya ya, misalkan bisa jadi breakout di sini, bisa aja breakout di sini, bisa aja breakout di sini, kita nggak tahu. Nah, sehingga saya pikir kita lebih baik berpatokan pada area 37, ulangin 73,81 ini, karena kalau dia break ke atas area tersebut, terbukalah peluang untuk harga crude oil-nya naik sampai area ini, yaitu area 76,9. Oke, itu dia untuk crude oil sepanjang pekan ini, Sobat Trader. Next, kita lanjutkan ke Euro USD. Oke, Euro USD kalau kita lihat di sini dia cenderung sideways. Kalau di sini dia cenderung sideways. Wait, saya akan cek dulu apakah dia betul-betul sideways. Jangan-jangan kalau kita lihat di outlook yang lebih lebar, nah kan uptrend dia. Dia masih uptrend walaupun dia kehilangan momentum di sini. Tapi kalau kita lihat gini Sobat Trader. Ini ada satu level seperti ini. Saya mau ambil begini. Ini kayaknya bisa menjadi area resistance yang cukup bagus, cukup kuat. Karena acuannya yang ini bounce pertamanya, ini bounce kedua, ini malah bounce keduanya, ini ketiga, dan ini bounce lagi dia di sini. Walaupun kalau kita lihat memang dia masih berada dalam tren, kalau apalagi kalau kita lihat dari sini ya. Nah, dengan demikian Sobat Trader, saya pikir untuk kali ini saya hilangkan dulu bulat-bulatnya. Oke, kita akan fokus ke area trendline ini dan area resisten ini juga nanti akan kita ambil area support yang di sini nanti juga ya. Di sini kira-kira oke. Nah, di sini area supportnya nice, nice, nice. Ini mungkin warnanya saya ubah, saya bedain yang mana nih ini aja. Alright. Oke. Nah, ini trend lainnya di sini. Jadi gini, untuk sepanjang pekan ini kita bisa berpatokan pada area trend line ini. Nanti Sobat Trader bisa nanti coba nanti misalkan cari konfirmasi sinyal buy kalau dia koreksi ke area trend line ini dan targetnya nanti ke area resisten ini. Nah, area resistennya di berapa itu ya? Coba kita cek. Itu area resistensinya ada di kisaran 1.10663 sampai 1.11027. Oke, sementara kalau area supportnya di berapa tuh? Kira-kira di sini ya, area supportnya kira-kira di sini. Oke, itu dia. Itu kisaran selain trendline tentu ya. 1.09414 sampai 1.09037. Oke, itu dia untuk Euro USD. Berarti apa? Kita bisa coba cari konfirmasi sinyal buy sini, targetnya di sini. Oke. Tapi gini, nah ini ada kemungkinan ini si trendline ini juga akan ditembus dikit-dikit misalnya nih ya, misalnya dia break. Nah, kalau Anda mau sell ketika break trendline, saran saya jangan jauh-jauh, targetnya ke sini aja dulu. 1.09414 sampai 1.09037. Tapi nanti di area ini Anda bisa coba nanti cari konfirmasi sinyal buy lagi. Nah, targetnya ya tentu saja di area trend ini paling jauh ke area resistance yang ini. Untuk sementara seperti itu. Kalau dia break ke bawah resisten, salah. Kalau dia break ke bawah support ini, berarti ke bawah berapa itu? 1.09037, ada kemungkinan dia akan turunnya agak lebih jauh dikit. Nah, itu berarti target selanjutnya bisa di area sini Sobat Trader. 1.08289. Jadi kalau dia break ke bawah 1.09037 ada kemungkinan dia akan bergerak ke area itu 1.08289. Oke, itu untuk Euro USD. Untuk pekan ini kita akan cek lanjut ke GBP USD. Oke, GBP USD masih clear ya dalam uptrend ya. Oke.
Jadi tidak sesamar euro tadi, dia clear dalam uptrend di time frame 4 jam. Ya kalau kita ambil trend lain bisa dari sinilah kira-kira coba. Oke, nice. Not that nice actually karena ini banyak yang kita abaikan ini ya. Tapi ya kalau saya sih trennya kalau nggak bisa diambil yang bagus ya jangan dibagus-bagusin. Ya, yang bagus ya di sini berarti. Nah, itu yang bagus. Nah, kalau kita mau dobelin bisa, kita dobelin sampai sini itu bisa sobat trader. Bisa ya? Itu bisa seperti itu. Tapi that's another story lah ya. Oke, kita akan cek dulu di sini. Yuk kita ambil aja. Ini saya buang dulu. Itu tadi hanya untuk ngeliatin bahwa dia memang masih berada dalam uptrend. Tapi kalau sekarang kayaknya gini nih. Saya mau ambilnya pakai Fibonacci retracement dulu. Swing low-nya yang mana nih? Cek dulu. Oke, yang ini swing low-nya. Ini swing low-nya, ini swing high. Ini belum jadi swing high sih sebenarnya. Ini sebenarnya belum jadi swing high. Nanti dia butuh, kalau dia mau jadi swing high, dia harus gini dulu nih sobat trader. Harus gitu dulu ada perdagangan. Tapi untuk saat ini kita boleh kok sebenarnya. Jadi nggak ribet-ribet amat sih. Trading itu nggak seribet itu. Kita boleh berasumsi bahwa ini kita anggap bisa jadi swing high. Jadi kalau kita ngambil dari sini sampai ke sini. Oke. Jadi sepanjang pekan depan, selama harganya masih belum tembus area 1.26515 ini dia 1.26515. Oh, kok gitu? Salah ketik. 1.26515 selama belum break ke atas area tersebut masih ada peluang dia akan koreksi. Artinya ini juga masih si Fibonacci retracement ini masih bisa kita pertahankan. Tapi kalau Senin-Senin tiba-tiba dia break ke atas itu udah beda ceritanya, udah berubah. Nah, oke. Sekarang asumsinya adalah dia Senin belum akan break ke atas 26515 ini, jadi kita boleh cari acuannya di sini. Oke, itu dia. Nah, jadi kalau mau Anda adalah bull atau buyer, Anda boleh tunggu nanti cari konfirmasi sinyal buy kalau harganya koreksi ke area 1.25373 sampai 1.24668. Cari ke situ koreksinya. Kalau ketemu nanti Anda boleh ambil posisi buy. Target pertamanya di sini. Yang ini target pertamanya itu adalah kisaran 1.2581. Nah, target keduanya baru kalau dia beri ke atas 1.2581, target keduanya baru di situ. Untuk stop loss-nya, nah ini perhatikan area ini aja. 76,4% Fibonacci retracement yaitu area 1.24231. Kalau dia break ke bawah area tersebut, ada kemungkinan GBP USD akan bergerak turun ke area 1.2352. Oke, itu dia. Oh iya, satu lagi. Kalau dia ternyata hari Senin nggak bertahan di bawah area ini, jadi justru dia tembus misalkan ke atas area 1.26515, nah mungkin Anda bisa bersiap-siap untuk melihat level selanjutnya itu di kisaran 1.7220. Itu dia. Oke, sobat trader, itu untuk outlook forex, gold, crude oil, euro dan pound sterling untuk pekan depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa kalau Anda ingin memanfaatkan setup ini, syarat nomor satu adalah selalu tempatkan stop loss dan yang kedua perhitungkan modal Anda sehingga lot yang Anda pergunakan benar-benar sesuai dengan kekuatan modal dan toleransi risiko sehingga tidak perlu sampai overtrade. Oke, itu dulu. Saya Eko Trijuni. Jangan lupa subscribe channel forexmf.com, like dan share konten. Sampai jumpa lagi. Salam profit. Assalamualaikum.